So, yang pertama adalah brand personality pada saat yang kita pakai itu adalah aku kamu gitu. Apakah itu terkesan nggak profesional atau gimana? Nah, tujuan kita kan memang di awal membangun brand personality itu kan kita pengen menjadi brand yang friendly atau mau yang menjadi brand yang luxury, yang premium, atau pengen menjadi brand yang elegan. Misalkan kita tahu target market kita adalah anak muda yang memang lebih senang hal-hal yang santai, brand-brand yang chill gitu kan, nggak apa-apa gitu karena profesional atau enggak itu biarkan audiens yang menilai. Nah, social creative pun pakai aku kamu gitu. Kita aja brand yang soal media, kita kan saat ini lebih ke media, itu pakai aku kamu biar kita bisa lebih dekat. Dan menurut aku dilanjutkan aja sih karena ini bisa lebih lebih dekat aja, profesional atau enggak tergantung bagaimana orang lain persepsinya tentang brand kita. Yang paling penting di awal udah di set bahwa brand personality dari Komokun itu adalah lebih kecil, lebih ke anak muda, ya udah gitu, pakai aku kamu aja biar lebih dekat ke audiensnya. Dan itu sama sekali bukan, dia tetap bisa profesional kok ya, tapi tergantung gimana perspektif orang lain menilai brand kita. Yang paling penting kan gimana audiens kita atau target market kita menilai brand kita seperti apa, itu kan yang paling penting. Jadi kalau aku kamu udah oke. Nah, sekarang masalah selanjutnya adalah Komokun ini yang Mbak Vina tadi nanyain maskernya ini masker kecantikan ya, bukan masker ini kan ya? Iya, masker Oke, organik. oke, siap. Nah, untuk masker organik misalkan, terus kita pengen ngebangun, soalnya ini misalkan value-nya itu ngebahas soal second hand misalkan, thrift lah misalkan ya kan, thrift. Terus pengen kita bahas soal masker atau beauty. Beauty dan fashion kan dua hal yang berbeda. Memang lebih baik kita bikin sub-brand gitu kan untuk fashionnya. Cuma karena kan kondisi Komokun ini masih baru dan ngehandle dua akun sekaligus, apalagi di awal-awal, itu sedikit tidak mudah. Jadi nggak apa-apa, Komokun aja dibangun, tapi dengan walaupun value-nya satu beauty, satu lebih ke fashion, nggak apa-apa, Miniso aja ya. Miniso itu dia jual kecantikan iya, dia jual perabotan iya, dia jual alat-alat kecil juga iya. Yang paling penting itu identity brandnya jelas gitu. Karena kan bisa aja beauty ini dengan yang fashion ini pasarnya sama, tinggal dibidik aja di satu akun. Nah, tinggal yang paling penting itu dari segi warna, dari segi cara penyampaian, itu tetap harus sama walaupun produknya berbeda. Akan lebih better sebenarnya kalau ada Komokun Beauty, Komokun fashion misalkan, tapi kan brandnya belum gede. Tinggal sekarang gimana caranya di Komokun ini perbanyak konten-konten yang memang relate soal beauty dan juga fashion. Bahas dua-duanya gitu, nggak apa-apa juga. Karena fashion dan beauty kalau digabungin juga nggak masalah sih untuk di awal. Cuma nanti kalau misalkan udah gede nih, kamu udah punya audiens, baru mulai untuk mikir untuk bikin satu akun memang khusus untuk produknya. So sekarang Mbak Vina saranku adalah Komukun ini diperbesar lagi visinya, 80% itu kontennya lebih banyak ngebahas soal konten edukasi tentang beauty dan juga tentang fashion. Sisanya baru mulai untuk produk. Jadi kalau misalkan konten edukasi atau konten yang bernilainya itu lebih banyak soal beauty dan fashion, itu orang lain bisa langsung ngeh gitu, walaupun di awalnya semuanya tentang fashion semua, tapi mulai pelan-pelan ngebahas beauty, itu orang udah mulai oke, karena fashion dan beauty tetap bisa kita satukan gitu. Terus selanjutnya adalah oke, udah jelas nih. Sekarang kebanyakan follower saya udah bikin voting lah, udah bikin sesi Q&A lah, tapi orang-orang itu tetap nggak peduli gitu, yang respon cuma sedikit. Nah, tugasnya Mbak Vin di sini adalah gimana caranya biar punya banyak massa gitu untuk ditambahkan ke dalam akun. Akun banyak engagement itu karena kenapa? Karena banyak follower gitu. Kalau first kita masih sedikit, ya berarti yang menjadi salah satu PR buat Mbak Vin adalah distribusinya. Distribusi maksudnya ya bagaimana cara biar kontennya bisa lebih banyak orang yang share, mungkin mulai pelan-pelan untuk memaksimalkan iklan atau endorsement. Misalkan kontennya udah bagus nih tentang beauty dan juga tentang fashion. Nah, konten bagus ini yang membuat orang lain itu bisa banyak baca ya distribusinya gitu.
Karena engagement rendah itu ya karena sedikit orangnya, tinggal distribusi ini yang memang harus gitu. Kalau belum bisa endorse, mungkin bisa ads 50.000 per hari, misalkan selama 3 hari, itu juga bisa untuk di awal-awal. Tugasnya sih memperbanyak orang masuk ke dalam kontennya Mbak Vin gitu. Semoga membantu. Ada yang kurang jelas? Udah jelas. Terima kasih Mas Wardi masukannya. Siap, sama-sama. Oke, thank you. Next, ada lagi? Saya mau nanya, boleh nggak Mas Far? Oh, boleh dong. Iya, tadi kan bahasannya masih di industri fashion and beauty ya. Apakah ini tuh juga berlaku di industri consumer goods gitu loh? Yang barang-barang sehari-hari gitu. Untuk yang mana nih? Untuk semuanya? Iya, untuk semuanya. Ya contohnya kan saya punya brand madu nih. Saya mau bikin sub brand kan. Emang tahun depan gitu. Nah, apakah ini tuh juga bisa berlaku gitu untuk yang memang barang konsumsi gitu? Oke, sub-brandnya madu. Maksudnya sekarang yang dijual apa aja? Madu aja atau? Kalau sekarang sih saya yang dijual macam-macam madu ya. Jadi ada beberapa rasa karena dari varian bunganya beda-beda juga. Tiap bunga itu memang fungsinya juga beda-beda gitu. Jadi ada yang untuk diabetes, untuk penurun panas, untuk yang emah gitu. Oke, terus mau bikin sub-brandnya tapi tentang madu juga, cuma lebih ke beda target market gitu ya Mbak? Iya, betul. Oke, nah untuk consumer goods sama fashion yang aku bahas tadi sebenarnya sama gitu. Tugas kita semuanya adalah bagaimana memenangkan satu nama gitu. Karena misalkan nih nama klien Society kemarin apa ya, madu itu ya? Bentar, lupa namanya. Aku lupa namanya, anggap dia maduku. Jadi maduku misalkan menjadi sebuah brand, ini kan memang menjual berbagai macam madu gitu kan, madu yang memang memiliki spesifik target market. Jadi kayak punya 3 jenis madu yang berbeda dan memang untuk kegunaannya juga berbeda-beda. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah tiap akun ini harus punya sub brand atau fokus aja di maduku aja gitu kan, untuk dikembangkan satu akun aja. Jawaban aku adalah sama seperti tadi, akan lebih better kalau memang semuanya itu punya akun gitu. Misalkan Yuk Business, kalau kalian tahu Yuk Business ada yubi.id, ada Yubi Pro, ada yang banyak. Cuma kan maduku ini belum gede gitu. Maduku aja belum gede, kalau kita mau langsung ke sub-brand itu jadinya juga nggak akan maksimal. Tinggal tugas kita sekarang adalah gedein dulu maduku. Jadi maduku ini gedein dulu, walaupun di dalamnya Pak lu gak ada, apa lu butuh gua ada. Yang paling penting nama brand ini kuat dulu nih. Ya, ini karena kan brand itu gimana, tugas kita adalah bagaimana memenangkan persaingan di dalam benak konsumen kan. Sedangkan kalau terlalu banyak di awal-awal, orang agak susah gitu mengingat brandnya kita. Walaupun di dalam sini tuh bakalan banyak produk, ya nggak apa-apa. Nanti kalau ini audiensnya udah kebangun, buka sub-brand apapun itu bisa banget gitu, dibantu buat kawan-kawan semua. So bangun satu dulu sebagai fondasi, kalau udah kuat baru mulai untuk melebar ke sub-brand yang lain. Gitu sih Mbak, semoga membantu. Kalau misalnya ternyata itu tuh, kalau misalkan saya kan reseller ya, jadi bukan saya reseller, jadi saya open reseller gitu. Brand saya tuh open reseller ke semuanya gitu. Karena reseller saya ini udah kuat gitu ya Mas ya. Jadi tuh saya tuh nggak mau merusak pasar reseller saya gitu. Jadi saya pengen fokusin satu produk aja gitu. Dimana yang itu tuh bisa jadi sub brandnya gitu. Itu sih visi saya tahun depan. Soalnya kan nggak mungkin saya ngerusak pasar reseller saya nih yang sekarang udah kebentuk sekitar udah 3 tahun nih gitu. Nah kalau misalnya kasusnya udah ada reseller banyak nih gimana gitu? Oke, jadi bentar, saya mau nanya lagi. Misalkan yang reseller banyak ini, terus Mbak mau bikin sub-brand yang baru untuk benar-benar baru dan bakalan dijual sama reseller yang lama nggak, atau benar-benar baru banget dibangun lagi? Benar-benar baru banget, karena kan memang kan saya nggak ada di e-commerce ya produk saya gitu, karena kan memang WOM, cuman pakai WOM doang kan marketingnya. Kira BOM tadi.
Word of mouth ya. Oke. Iya, betul. Sorry kalau disingkat. Ya. Ya jadi memang marketingnya itu cuman pakai WOM, nggak ke e-commerce selama 3 tahun ini. Cuman kan dari WOM aja itu tuh udah gede banget gitu loh keuntungannya dari para resellernya ini loh. Nah, saya itu mau masuk ke e-commerce gitu loh tahun depan gitu. Tapi gimana, otomatis kan biar pasar reseller saya nggak rusak, saya harus sub brand gitu. Nah, kalau kasusnya gitu gimana tuh, Mas? Oke, kalau memang mau bangun dengan tujuan seperti itu ya memang salah satu solusinya adalah memang harus ngebangun brand baru, karena pada saat kita bikin misalkan fokus untuk ngebangun branding yang udah lama, terus kita bikin di Shopee, Tokopedia, itu bakal ngehancurin banget resellernya, jadinya kasihan juga. So kalau aku sih mending bikin akun baru aja, karena kan tujuannya berbeda dan memang gak ada niatan untuk disatuin. Kalau memang ada niatan disatuin baru ya satu akun aja, karena kan ada impact yang lebih besar yang dipikirin. Bikin aja sih Mbak yang baru lagi, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Siap, sukses ya madunya Mbak. Keren loh, kawan-kawan jadi business owner tuh sama kayak mbaknya gitu, mikirin reseller. Banyak loh brand-brand di luar sana karena pasukan reseller yang udah kebentuk, brand awareness udah dapet, terus tiba-tiba langsung aja gitu jadi orang pertama yang ngejual produknya, terus resellernya mati semua gitu. So ini udah Mas J banget sih, keberkahan dalam bisnis. Oke, next ada lagi yang mau ditanyakan? Aku mau nanya Mas. Udah? Okay. Boleh, silakan. Jadi kan selama ini kalau misalnya lihat lowongan pekerjaan tentang digital marketing atau social media marketing itu kan pasti diminta untuk melampirkan portofolio sosial media. Nah, apakah portofolio sosial media itu kayak yang punya Mas Fardi atau portofolio sosial media yang pernah kita handle aja? Terus yang kedua, yang dimasukin ke portofolio itu kan pasti angka yang paling banyak. Angka yang paling tinggi kan. Nah, misalnya angka yang paling tinggi itu terjadi di bulan lalu. Terus bulan ini angkanya turun. Nah, itu yang akan dimasukkan ke portofolio itu lebih baik yang bulan kemarin apa yang bulan ini? Bulan kemarin. Aku jawab yang kedua dulu ya. Of course, karena ya itu nilai diri kita. Artinya walaupun kita belum perform yang baik bulan ini, tapi bulan lalu kita berhasil, artinya itu kerja keras kita juga. Ya udah itu yang dilampirkan. Terus kalau portofolio digital marketing yang tadi aku tampilin itu bukan portofolio ya guys, itu lebih red car namanya. Jadi untuk Mbak Alun aja sih, untuk orang mau endorse kita pasti kirimin portofolio yang tadi itu. Nah kalau ada yang nanya digital marketing lagi hire, terus hal-hal apa yang harus kita tampilin di portofolionya kita, ya project yang udah dikerjakan gitu kan, klien-kliennya kita, akun Instagramnya pribadi juga. Jadi tulis akun pribadi saya ini konten yang saya pernah share tentang digital marketing, dan ini adalah konten yang pernah saya handle dari brand-brand bla bla bla. Itu sih kalau digital marketing lebih ke situ. Jelas Mbak Din? Kalau misalnya belum pernah pegang gimana Mas? Misalnya masih baru banget gitu, jadi dia nggak punya campaign nih, nggak punya nggak punya konten yang dipegang. Apakah harus bikin konten dulu, harus bikin campaign dulu? Harus bikin campaign dulu, walaupun gratis. Coba hubungi teman kamu yang punya bisnis, yang memang pengen di-handle akunnya seminggu, nggak apa-apa, gratis aja, nggak usah. Yang paling penting kamu punya portofolio. Itu yang aku lakukan di awal Social Kreatif. Jadi kayak, aku handle akunmu dong, nggak usah bayar, seminggu aja. Mau kok, kita buatin mereka konten aja, dia yang posting, yang paling penting udah ada result, kita udah dapat, ada nih 3 brand yang aku udah kelola dan ini hasilnya. Itu udah selesai, karena kita datang dengan tangan kosong, itu pasti ditolak. Karena yang masukin CV bukan cuma kita loh, dan yang lain bisa jadi mereka bisa punya portofolio yang lebih baik, kita udah kalah duluan. Gitu sih. Dan kalau memang mau masuk di dunia digital marketing, sebisa mungkin Mbak Din bikin konten digital marketing di Instagramnya. Karena orang-orang yang datang gitu ke Mbak Din yang pengen hire Mbak Din sendiri tanpa harus masukin portofolio. Kalau udah punya social presence dan personal branding yang jadi di Instagram. Oke, makasih banyak Mas. Iya, sama-sama. Oke, mungkin itu aja kali ya kali ini. Ini adalah pertemuan
terakhir kita. Semoga bisa membantu kawan-kawan semua. Kalau ada salah selama 3 kali pertemuan, mohon maaf. Aku juga masih manusia. Pokoknya kalau kawan-kawan ada suatu hal yang ingin ditanyakan lagi, DM aku aja di Instagram. Insya Allah aku balas. Oke, saya kembalikan ke admin. Thank you. Makasih Mas Fardi atas sharingnya hari ini. Waktu dan tempat Pak Rio. Halo Mas Rio. Jadi hari ini dari pusat tuh udah 2 hari Mas di Solo. Jadi Mas Rio ngajak tim pusat untuk keliling-keliling ke pemerintahan setempat dan stakeholder yang terkait gitu. Karena nanti kita akan ada konferensi gitu sih. Ya ini udah hadir. Gak apa-apa. Halo Mas. Iya. Mas Fardi. Aduh. Ya, mewakili teman-teman sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih Mas Fardi di kala sibuknya. Saya tahu padat banget nih jadwalnya. Harus hubungin berlapis memang karena memang sudah dengan segala kesibukannya ini. Terima kasih banyak teman-teman Solo dan sekitarnya ini berkenan untuk dibagi sedikit pengalaman, pembelajaran dan ilmunya. Padahal ini sebenarnya kalau bisa diperpanjang ini pasti akan makin banyak nih ya hal yang bisa teman-teman serap ini khususnya di pertemuan berenam ini. Ya, saya ini kebetulan lagi bersama teman-teman dari Simpot Altalan Haputat. Ini ada Mas Adil, ada Mbak kita, Mbak Kenia, dan teman-teman yang lainnya. Ini mohon maaf, ini tempatnya lagi di tempat makan. Ini tim kalian Solo juga di sini. Iya, sekali lagi Mas Adi, terima kasih banyak. Dan untuk teman-temanku nanti kan juga masih ada kelas lanjut ya setelah ini. Jadi tetap semangat apa yang diberikan sama Mas Adi. Dan jadikan itu sebagai tugas. Karena kalau enggak, kapan lagi waktu yang pas untuk kita bisa berbenah. Mumpung mentornya masih, insya Allah nanti ini juga akan kita minta bantuan lagi ya. Semoga aja. Tadi sekali lagi terima kasih banyak Mas Nuwun. Kalau ke Solo kabar-kabar ke kami. Siap. Terima kasih banyak. Siap. Monggo Mbak Mei dan Makasih. Mas Rizky atau Mas Haji, saya silakan benar. Iya, Mas Aji silahkan lanjutkan, Mas Aji. Ya, oke. Saya kira udah ini Mas Rio sih semuanya. Mohon maaf Mas Fardi, begitu kelas mulai ada tragedi di rumah. Enggak apa-apa loh Mas. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih sih itu yang pasti, dan tentunya untuk teman-teman ini juga baru awal gitu, untuk kemudian kita memulai satu yang baru, memaksimalkan gitu. Dan untuk teman-teman mungkin nanti juga masih akan ada tugas di akhir untuk kemudian nanti bisa ditunjukkan di virtual virtual graduation nanti di sekitar awal Desember gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja Mas. Sekali lagi terima kasih, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas mungkin kekurangan kami dalam berkolaborasi dengan Mas Fardi bersama tim sosial kreatif. Tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sekali gitu. Sukses juga untuk sosial kreatif dan Mas Fardi senantiasa bertambah besar dan bertambah manfaatnya untuk orang banyak. Thank you. Amin. Terima kasih. Siap. Thank you. Iya, sebelum diakhiri Mas Fardi, ada closing statement dari Mas Far?
Oke, closing statement-nya sebenarnya sederhana. Jadi kayak jangan pernah takut untuk memulai sesuatu gitu. Saya aja cuma anak lulusan sastra Inggris, tapi tetap bisa masuk ke digital marketing karena mau belajar dan mau nyemplung gitu, walaupun nggak ada pengalaman sebelumnya. So, mulai aja dulu. Semoga membantu.